Selamat datang sahabat Leo di general reading untuk bulan Juni ya. Tidak untuk setiap Leo ya. Oke Leo, waktunya untuk menunjukkan dedikasimu kepada siapapun itu, kepada apapun itu. Dedikasi kepada perusahaan, kepada pertemanan, kepada pasangan, ya, kepada pekerjaan atau aktivitas yang lain. Oke, ya. Walaupun dirimu nggak perlu terlalu banyak, tidak terlalu aktif, walaupun dirimu tidak terlalu aktif, tapi eksistensi dirimu itu benar-benar diperhitungkan. Jadi nggak usah terlalu terlalu agresif atau terlalu menunjukkan suatu dedikasi dirimu, nggak perlu, karena setiap gerakanmu itu benar-benar diperhatikan dan itu berpengaruh ke setiap orang atau ke setiap komunitas secara umum, apalagi pasangan gitu ya. Oke, sekarang ke keuangan dulu. Keuangan sih nggak ada permasalahan yang begitu membingungkan ya. Oke, mungkin banyak pengeluaran banyak pengeluaran sih ya. Jadi usahakan manage dengan baik pengeluaran itu. Kalaupun nggak bisa terkontrol ya sudah, nikmatilah saja karena ini membuat dirimu bahagia. Ini bagi yang keuangan. Pemasukan seperti biasa saja, tapi pengeluarannya ya. Untuk ke karir, oke, karir ya. Ada beberapa Leo yang berkarir ini ada yang mendapatkan teman kerja baru ya, atau di sini dirimu ditempatkan di suatu divisi yang benar-benar baru. Jadi mana aktivitas dirimu itu merasa nggak bebas, karena harus bisa menyatukan beberapa perbedaan, entah visi, misi, atau cara kerja, atau bahkan komunikasi yang sering nggak nyambung gitu. Ada beberapa Leo yang berkarir justru memegang beberapa pekerjaan sekaligus, tanggung jawab sekaligus ya. Maka ya dirimu pun juga berhak untuk membela dirimu jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka, karena dirimu megang terlalu banyak tanggung jawab. Maka ya mereka pun jangan terlalu berharap terlalu banyak untuk bisa melihat hasil yang begitu memuaskan. Beda ya, karena Leo ini memegang banyak tanggung jawab. Oke, ya, berarti pola tidurnya juga terganggu ya karena banyak pekerjaan itu. Untuk yang berbisnis, oke, berbisnis, jangan segan-segan untuk membuat kebijakan untuk memotong semua pengeluaran ya, untuk mengkat semua pengeluaran. Tapi juga di sini saat dirimu sudah membaik, juga ada pemasukan, akhirnya dirimu sangat bijak banget untuk tidak mengeluarkan pengeluaran secara tiba-tiba. Jadi apapun yang berbau mendadak itu memang mau nggak mau harus dibayar ya, harus dikeluarkan itu semua.
Tetapi itu kalau setiap kali tidak bisa diperhitungkan, ya akan menguras semua pos-pos yang lain. Jadi disinilah waktunya dirimu untuk bisa membuat keputusan apapun itu yang membuat bisnismu tetap eksis. Andai kata dirimu harus melakukannya sendiri, ya nggak apa-apa, nggak perlu ada rekan bisnis. Jadi tegas-tegas saja, walaupun itu nggak enak juga ya kalau untuk memutuskan suatu hubungan bisnis ya. Tapi itulah yang terjadi. Oke. Kalau perlu juga ada beberapa bisnis Leo yang malah keluar dari bisnis itu, malah berpindah ke bisnis yang lain atau ke tempat yang lain gitu. Oke, untuk yang job seekers, bagi yang Leo, oke, kayaknya sih ada peluang yang benar-benar pas buat dirimu ya. Ada beberapa Leo yang memang berhasil dan selamat. Ada beberapa Leo yang justru mendapatkan pekerjaan dari teman-temannya, justru dari referensi teman-temannya. Jadi setiap peluang benar-benar dipergunakan oleh Leo, dan itu bagus. Selamat bagi yang ini. Bagi yang ini selamat banget. Oke, untuk urusan asmara, bagi yang Leo single. Leo single sepertinya ya masih tetap sendiri ya, walaupun dirimu sempat jatuh cinta, sempat bersama, tapi kok ya rupanya kembali lagi untuk sendiri, dan itu membuat dirimu menyesali terhadap apa yang sudah dirimu lalui. Ada beberapa single Leo yang justru belum move on, belum mau move on kali ya. Jadi bentuk-bentuk pertemanan itu juga sebisa mungkin dirimu hindari. Cepat move on aja ya buat yang Leo single. Tapi bagi yang Leo yang sudah punya ini gebetan, sepertinya ya mungkin saat ini dirimu tidak terlalu agresif dulu ya. Tidak terlalu agresif dulu, walaupun itu membuat dirimu kecewa memang, karena ada beberapa hal yang membuat dirimu harus serius ke dirimu sendiri. Oke, untuk yang berpasangan buat Leo, rupanya kebahagiaan pasangan itu dipengaruhi oleh dirimu. Kalau dirimu bahagia, maka pasangan pun juga ikut bahagia. Jika dirimu tiba-tiba emosional, pasangan pun juga akan menerimanya juga dengan emosi ya gitu. Jadi disinilah rupanya kondisi emosi dirimu itu mempengaruhi pasangan. Kalau dirimu pengen sesuatu, maka pasangan, dan dirimu bahagia, maka pasangan akan memberikannya dengan cepat, dengan penuh kebahagiaan pula dan ikhlas. Tapi jika dirimu meminta sesuatu tapi ada hal-hal yang gak enak, pasangan pun juga paham itu semua, paham banget. Jadinya ya hasilnya yang dirimu terima pun juga nggak akan memuaskan. Oke Leo ya. Leo, kembali lagi tadi ya. Jadi segala sesuatunya itu berasal dari dirimu sendiri. Maka pergunakanlah emosimu dengan benar. Jika dirimu ingin dihargai orang lain, maka dirimu pun juga harus menghargainya. Jika dirimu ingin orang lain itu bisa bercanda dengan dirimu, maka dirimu juga harus punya emosi yang
bahagia dan lucu. Jadi jangan memaksa orang bahagia tapi dirimu malah sedih, malah dirimu malah mendengarkan musik-musik sedih. Nggak bisa seperti itu ya Leo ya. Jadi kalau terjadi hal-hal yang berbeda seperti ini, maka dirimu itu pengaruh ke dirimu lagi. Usahakan untuk tetap menjaga emosi, tetap stabil, nyaman. Kalau dirimu merasa emosi lagi naik, lagi nggak enak gitu, lebih baik cari tempat untuk menyendiri. Jangan terlalu ditampakkan itu emosinya pada orang lain atau kepada orang-orang yang terdekat dirimu, karena ini akan berpengaruh besar pada dirimu. Leo, see you soon.